Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalau kalian lagi ngincer medali di Olimpiade Sains Nasional atau OSN, khususnya buat IPA SMP tahun 2026 nanti, wah, kalian ada di tempat yang pas banget. Anggap aja pembahasan kita hari ini tuh kayak peta jalan rahasia kalian buat naklukin kompetisi bergengsi ini. Kita bakal bedah dokumen resminya, jadi langkah-langkah yang super jelas dan pastinya gampang banget buat diikutin. Coba deh bayangin, kompetisi ini tuh nggak cuma sekedar ngerjain soal ujian di kelas, ini tuh mirip banget sama Epic Quest di game favorit kalian. Kita bakal ngelewatin 5 anak tangga, dari level sekolah, terus naik, terus ngelain rintangan-rintangan lain, sampai akhirnya nyampe di puncak buat ngerebut piala nasional. Dan iya, tiap level atau anak tangga ini punya aturan main, rintangan, dan tingkat kesulitannya sendiri, yang pastinya makin lama makin susah. Nah, biar nggak nyasar, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, perjalanan menuju OSN 2026. Kedua, tahap kabupaten dan provinsi. Ketiga, bertahan di semifinal. Keempat, pertarungan grand final. Dan terakhir, menguasai silabus sains. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, perjalanan menuju OSN 2026. Gimana sih caranya ngebuka level pertama dari game ini? Kita lihat dulu timeline perjalanannya ya. Seleksi ini panjang banget loh. Dimulai dari awal banget sekitar Januari sampai Februari buat tingkat sekolah. Terus lanjut ke tingkat kabupaten di 11 Juni, tingkat provinsi di 9 Juli, semifinal di 11 Agustus, dan puncaknya grand final tingkat nasional dari tanggal 25 sampai 31 Agustus. Jadi ingat ya, ini tuh maraton bukan sprint. Persiapannya wajib banget dimulai dari berbulan-bulan sebelumnya. Buat ikutan, ada beberapa syarat mutlak yang harus kalian penuhi. Pastinya, kalian harus warga negara Indonesia dan lagi duduk di kelas 7 atau 8 SMP. Terus, kalian harus lulus seleksi di sekolah masing-masing. Kenapa? Karena sekolah cuma bakal ngirim 5 perwakilan terbaiknya buat maju ke tingkat selanjutnya. Jadi, misi pertama kalian adalah jadilah top 5 di sekolah kalian sendiri. Lanjut ke bagian kedua, tahap kabupaten dan provinsi. Nah, disinilah pertempuran digital sesungguhnya dimulai. Sebelum bahas soal, kalian wajib banget tahu aturan emas yang satu ini. Kalau jawaban kalian benar, dapat plus 4 poin. Kalau salah, hati-hati, minus 1 poin. Tapi kalau dikosongin, kalian dapat 0. Aturan ini super krusial dan bakal dipakai terus di berbagai tahapan. Intinya, kalian nggak bisa asal nebak. Kalian benar-benar butuh strategi yang matang, kapan harus jawab dan kapan mending dibiarin kosong aja. Di tanggal 11 Juni nanti, 5 perwakilan dari sekolah kalian bakal tempur di tingkat kabupaten atau kota. Ujiannya full online pakai sistem ANBK punya pemerintah. Jadi, pastiin kalian udah terbiasa ya sama platformnya. Nanti bakal ada 40 soal pilihan ganda. Nah, di sini nih, seberapa kuat konsep dasar kalian dan seberapa cepat kalian ngerjain soal bener-bener bakal diuji. Terus, di tanggal 9 Juli, masuklah kita ke tingkat provinsi. Di sini tantangannya naik drastis. Yang pertama, maksimal cuma boleh ada 2 perwakilan dari kiat sekolah. Cuma 2. Terus, ujiannya masih online ANBK, tapi formatnya nambah. Nggak cuma 40 pilihan ganda, tapi ditambah 10 soal isian singkat. Jadi kalian nggak cuma milih jawaban, tapi harus bisa mikir dan nulis jawabannya sendiri. Masuk ke bagian ketiga. Bertahan di semifinal. Ini nih fase yang sering banget saya sebut sebagai leher botol nasional. Coba tebak, ada berapa orang yang lolos ke sini? Cuma 114 peserta dari seluruh Indonesia. Rinciannya, 76 siswa dengan peringkat terbaik secara nasional, plus 38 perwakilan terbaik dari masing-masing provinsi. Bayangin aja seberapa ketatnya persaingan di titik ini. Kalian benar-benar lagi adu pinter sama elit sains dari seluruh penjuru negeri. Buat formatnya sendiri, sebenarnya masih mirip sama tingkat provinsi, yaitu 40 pilihan ganda dan 10 isian singkat. Aturan penilaian plus 4 minus 1 juga masih berlaku. Tapi, masalah utamanya ada di waktu. Kalian cuma dikasih waktu 120 menit aja buat nyelesain soal-soal tingkat tinggi ini. Cepet-cepetan, tapi harus tetap teliti ngelawan anak-anak paling pintar se-Indonesia. Dan kita sampai di bagian keempat, pertarungan grand final. Kalau di game, ini tuh saatnya kalian ngelawan ultimate boss. Dari 114 anak luar biasa di semifinal tadi, bakal disaring lagi dan cuma menyisakan 50 finalis. Bener banget, Cherry. Cuma 50 siswa terbaik dari seluruh penjuru negeri yang berhak maju ke panggung utama di akhir Agustus 2026. Bener-bener eksklusif.
Nah, disinilah perubahan paling gede terjadi. Kalau dari tingkat kabupaten sampai semifinal, semuanya murni ujian teori secara online di depan layar komputer. Grand Final ini beda banget. Ujiannya dilakuin secara offline alias tatap muka. Dan yang paling seru, kalian nggak cuma ngerjain soal teori, tapi juga ada tes praktikum. Grand Final ini benar-benar bakal nguras tenaga sama pikiran kalian. Tes teorinya aja 120 menit, isinya 40 pilihan ganda plus 10 soal esai. Yap, esai, di mana kalian harus bisa ngejabarin alur berpikir kalian dengan jelas. Belum selesai di situ, ada tes praktikum yang lamanya 180 menit alias 3 jam full. Ada 2 topik yang diuji, masing-masing nilainya 100 poin. Kalian bakal dituntut buat make alat lab, ngelakuin observasi, dan narik kesimpulan eksperimen secara langsung. Oke, bagian kelima, menguasai silabus sains. Ini dia rahasia dan senjata utama kalian buat menangin semua pertarungan tadi. Kalau kita ngomongin silabus OSN IPA SMP 2026, semuanya bertumpu pada 2 pilar besar, fisika dan biologi. Tapi jangan salah, cakupannya tuh jauh lebih luas dan lebih dalam dibandingin kurikulum SMP yang biasa kalian pelajari di sekolah. Buat fisika, kalian dituntut paham topik-topik wajib kayak besaran, kalor, energi, gerak, dan fluida. Tapi nggak cuma itu, ada juga topik yang lebih menantang kayak getaran, gelombang, optik, sampai kelistrikan dan kemagnetan. Terus yang gak kalah penting dan sering kelewatan, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi siap-siap ya buat belajar soal dasar astronomi, sampai gimana sih struktur planet kita ini? Pindah ke biologi, materinya juga super padat dan seru. Mulai dari makhluk hidup, ekologi, sampai anatomi mendalam soal sistem tumbuhan, hewan, dan manusia. Tapi bagian yang paling bikin excited tuh topik lanjutannya. Kalian bakal belajar soal pewarisan sifat, bioteknologi, dan bahkan forensik. Gila nggak tuh? Anak SMP udah dites soal dasar forensik kayak detektif beneran. Seru banget kan? Jadi, itulah peta jalan lengkap buat OSN 2026-2026. Dari seleksi sekolah di awal tahun, strategi tebak-tebakan poin yang super tricky, ujian esai yang menantang, sampai praktikum lab 3 jam penuh di Grand Final. Silabusnya emang luas dan susah, tapi percayalah, hadiah dan pengalamannya sepadan banget. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan semua peta rahasia yang udah kita bahas barusan, apakah kamu yang bakal jadi salah satu dari 50 orang yang berdiri di puncak sana bulan Agustus 2026 nanti? Yuk, mulai curi start belajar dari sekarang, matengin konsepnya, dan atur strategi terbaik kalian. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.